Tahun 2025 ini sepertinya memberi banyak kebahagiaan bagi Fujianti Utami, putri Haji Faisal yang karirnya makin terang. Jalan cintanya pun di Terawang akan cerah. Saat ini saja, ada dua pria populer yang disebut-sebut sedang dekat dengan Fuji. Tapi memang, Fuji sedang bimbang memilih antara Verrell Bramasta atau Aisyar Khalid. Verrell jelas artis tampan dan politisi muda, sedang Aisyar diketahui sebagai konten kreator dari negeri jiran Malaysia. Dalam pandangan batin Mian yang dikenal sebagai seorang indigo, peluang Fuji dan Aisyar berkisar 65%. Hanya saja, di pertengahan tahun, mereka akan menghadapi guncangan hidup. Lalu seperti apa peluang terbukanya hubungan Fuji dengan Verrell? Benarkah Fuji sesungguhnya berharap pada putra sulung Vena Melinda itu? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kedekatan Fuji dengan Aisyar memang sedang menjadi perbincangan publik pasca kemunculan pria Malaysia itu di pesta pernikahan Fran Faisal. Kedatangan Aisyar di pernikahan kakak kandung Fuji itu sekaligus menjadi pertanda hubungan mereka memiliki peluang berkembang. Apalagi kabarnya Haji Faisal juga sudah memberi lampu hijau, begitupun dengan ibunda Fuji yang tak keberatan putri bungsunya menjalin asmara dengan Aisyar. Semua keputusan kini ada di tangan Fuji. Tapi nyatanya, gadis berusia 23 tahun itu sedang bimbang. Tapi dia masih menilai nih orang apa cuman hanya pansos doang, cari ketenaran di Indonesia atau mau serius. Kalau dia pansos nih ya, kalau Aisyar pansos menurut Mian, kalau Aisyar pansos mungkin dia langsung pepet aja terus deket-deketin. Ini kan enggak, Aisyarnya juga kadang cuman kayak di belakang, iya suka Fuji gini-gini, tapi nggak berani ngedeket effort banget kan. Kalau dilihat dari sisi ayahnya, itu emang dukung, dukung dan karena Aisyar juga backgroundnya bagus, udah mapan, terus juga pekerja keras, orangnya baik, terus juga di negaranya udah banyak terkenal di situ. Sisi ibunya gimana anaknya? Yang penting bahagia aja. Nah di sini cuman dari Fujinya masih belum yakin. Masih galau, masih menyimpan trauma, rasa takut, masih kayak berbelit-belit untuk buka nggak ya hatinya. Tapi seberapa besar sesungguhnya kecocokan Fuji dengan Aisyar? Kalau dilihat untuk kecocokan, di sini sekitar 65% Mian lihat. 65% dan udah deh mending menurut Mian masa lalu mah buang, hilang, lupakan, fokus ke masa depan. Kalau dia nggak bener, ya udah biarin. Kalau dia cuman PHP, dia butuh ketenaran, udah kita serahkan ke netizen Indonesia yang biar apa. Kalau dia nggak serius nih, bully sama kalian. Simple kan, gitu. Gak usah kayak takut disakitin. Makanya kalau pengen ngebuka hati itu ya apa ya, nilai dulu orangnya seperti apa, jalanin, jangan langsung menutup. Meski sempat tersandra rasa trauma, Fuji sudah mulai membuka hati. Ia ingin membuktikan, terutama pada publik, bahwa masa lalu tidak lagi berpengaruh dalam hidupnya. Lebih dari semua itu, Fuji juga berhak mendapatkan kebahagiaan tanpa dibayang-bayangi masa lalu. Dia udah sekarang udah mulai
kayak udahlah jalanin aja dulu. Karena nih perlu kalian ketahui, dalam hatinya Fuji itu pengen ngebuktiin ke masa lalunya bahwa dia juga berhak bahagia, bahwa dia juga berhak dicintai dengan tulus, dan pengen ngebuktiin bahwa ini loh gue yang dulu lu buang secepat itu dan sampai mempunyai trauma di masa lalu, kayak gue bisa bahagia dengan orang baru, gue bisa sukses dengan dia sama seperti elu gitu. Nah dia tuh pengen ngebuktiin itu, tapi tetap kayak rasa takutnya masih trauma, karena kan setelah itu ada hilang, ada hilang, ada hilang. Kemunculan Aisyar sekali lagi menegaskan bahwa Fuji tidak lagi terbelenggu masa lalu. Bahkan sebelum kehadiran pria Malaysia itu, sudah ada sosok yang berusaha mengisi hati Fuji. Hubungan Fuji dengan pria yang konon merupakan anak seorang selebriti ini nyaris tak terendus publik, sehingga orang menganggap Fuji belum bisa move on dari masa lampaunya. Dalam telisik batinnya, Mian melihat orang yang dekat dengan Fuji sebelum kedatangan Aisyar bisa berpotensi menjadi gangguan. Sebenarnya sebelum datangnya Aisyar ini, dia tuh udah mulai dekat dengan seorang, tapi publik gak tahu. Iya, publik gak tahu, cuman deket doang lah gitu. Nah, semoga aja nantinya jika mereka berhubungan, orang yang ini dekat itu bukan orang yang ngerusak hubungan mereka. Karena sebelum didatangkan ini tuh beliau tuh udah deket sama orang, cuman kayak masih menilai. Tiba-tiba datanglah beliau menyatakan cinta dan ditambah fansnya ngedukung. Hubungan Fuji dengan Aisyar yang ditakar bakal berjalan lancar ternyata juga memberi masa depan cerah. Lewat ketajaman batinnya, Mian melihat menyatunya Fuji dan Aisyar bisa membuka banyak pintu kebahagiaan. Secara material, mereka juga akan makin berlimpah berkah. Sebab Fuji dan Aisyar bisa menjadi partner bisnis yang sukses. Jika mereka bersatu ya dari mulai segi keuangan itu bagus sekali. Banyak job-job, banyak juga program mereka berdua. Bahkan Mian lihat jika mereka bersatu itu antar dua negara itu bisa bersatu. Bahkan bisa ada program yang dimana di mereka ada, di Indonesia ada. Dari segi bisnis karena Mian lihat di sini Aisyar juga banyak rencana-rencana bisnis, bahkan udah ada yang berjalan sepertinya. Nah itu tuh mereka berdua tuh akan menjadi partner, bukan hanya pasangan tapi partner bisnis juga. Itu pasti bagus sekali kalau Mian lihat. Tapi benarkah saat ini Fuji sedang bimbang memilih Aisyar atau Verrell Bramasta? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Jalan cinta Fujianti Utami memang sepertinya selalu penuh drama. Kini ia pun sedang bimbang di antara dua pria mapan yang disebut-sebut dekat dengannya. Sebab selain terlihat dikabarkan menjalin hubungan dengan Aisyar, ternyata Fuji juga berharap bisa mengisi hati Verrell Bramasta. Lewat kartu tarot, Denny Darko melihat ada sinyal cinta di hati Fuji. Meski awalnya sekedar hubungan profesional, tapi mulai terbayang jika terjadi jalinan hati. Apalagi Fuji juga menganggap Verrell jauh lebih dewasa serta memiliki aura wibawa yang sangat kuat. Sekarang saya lihat dia ini kayak nggak bisa mendefinisikan perasaannya. Awalnya perasaannya yang hanya profesional, tapi terus dia mungkin mulai membayangkan juga Fuji ini. Verrell menilainya kan pasti dari kedewasaan dia ya, karena kan kalau kita lihat di sini kan Verrell sebenarnya sudah usia ya, dia sepantasnya mungkin sudah menikah dia sekarang. Nah, dia melihat bahwa Fuji ini sosok yang mungkin cocok untuk dijadikan pendamping hidup.
sosok yang juga sebenarnya memiliki semua yang diharapkan, tapi sayangnya memang bukan tipikal yang diharapkan oleh Ferrell di sini. Dan ya mungkin Ferrell berpikir kalau di kehidupan yang lain mungkin mereka bisa saja berjodoh. Meski ada dua pria yang sedang ditimbang, tapi Fuji sesungguhnya sangat berharap bisa menjadi pendamping hidup Ferrell. Itulah yang susah, karena di sisi lain, Aishar memiliki harapan besar dapat menaklukkan hati Fuji. Lalu bagaimana dengan Ferrell? Mungkinkah akan menyambut cinta Fuji? Aisharnya itu berharap sama Fuji, Fujinya mungkin berharap sama Ferrell, Ferrellnya berharap sama orang lain yang nggak dua ini tadi, ya nggak sama Aishar juga ya maksudnya. Nah, kalau dilihat apakah Aishar ini jealous, ya jelas saja jealous ya, karena kan seluruh Indonesia ini sepertinya memang lebih banyak yang berharap Fuji ini sama Ferrell dibandingkan sama Aishar. Mungkin karena perihal ya, Ferrell tentu saja jauh lebih terkenal, Ferrell juga sekarang tambah terkenal. Jadi kalau boleh dibilang kalau sampai 1 sampai 100 itu Aishar mungkin 80, Ferrell ini bisa 150 seperti itu. Jika harus dibandingkan, Fuji sesungguhnya lebih mengharapkan cinta Ferrell dibanding Aishar. Apalagi, Ferrell bukan hanya terkenal tapi juga politisi muda yang memiliki masa depan cerah. Tapi mengapa Roy Kiyoshi justru melihat hubungan Fuji dengan Ferrell bisa sangat rumit? Lantas, akankah mereka bisa berlanjut? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memang banyak yang berharap Fuji jadian dengan Ferrell, tapi Roy justru mengharap mereka menimbang ulang sebelum mengambil keputusan. Tapi peluang saling menautkan hati dibaca jelas oleh Roy Kiyoshi. Seperti semua perempuan, Fuji pasti juga berharap bisa menjadi pendamping hidup Ferrell yang bukan hanya jabatan mentereng di usia muda. Hanya saja, sebelum bisa bersatu, Fuji dan Ferrell bakal mendapatkan banyak rintangan yang bisa jadi tidak mudah dilalui. Dalam penerawangan saya masih ada rintangan, masih ada halangan yang bisa menjadi ini adalah sebuah keretakan. Tapi mudah-mudahan doa saya adalah mereka langgeng, mereka bisa ke tingkat yang lebih serius. Tapi kalau lihat dari body language-nya apa segala macam, itu masih kayak harus dipertimbangkan lagi. Bentuk pertimbangannya saya kurang paham ya. Tapi siapa sih yang gak ngiri punya jabatan kayak Ferrell, dan satunya lagi public figure yang udah ternama juga, ya kan? Menurut saya dua-duanya udah oke, udah perfect. Cuma kita nggak bisa menebak garis jodoh orang juga. Bisa jadi tiba-tiba nggak jadi kan. Mereka berdua adalah sosok yang menurut saya bukan public figure yang ecek-ecek lah. Tentunya kalau memilih pasangan pun ya harus yang benar-benar, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi serius lah. Doa saya. Fujianti Utami, putri bungsu Haji Faisal, berada di antara Ferrell Bramasta dan Aishar Khalid. Dua pria tampan itu sama-sama menawan untuk dijadikan pasangan. Meskipun Fuji cenderung berharap bisa menjadi pendamping Ferrell, tapi tiga peramal sama-sama sepakat bahwa Fuji sedang dihadap bimbang. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.